Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua PBA Harian, Kang Sekjen nih, satunya Sekjen, Pak Munji, Kang Ratang ya, Rahmat Pak, KJL. Rahmat, KJL, dan Komdep. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahmi dengan Ketua PBA Pak Munji. Saya ada pertama disuruh menyampaikan salam dari Pak Rahmat Hidayat, semua Pak Syarif, karena berbagai hal tidak bisa hadir. Hari ini kami tim Krakatau Steel Group kalau saya bilang, karena kami sekarang ini udah membentuk namanya tanggung jawab sosial lingkungan. Jadi Krakatau Steel ini nanti sebentar lagi akan jadi holding, kemudian juga nanti akan membentuk namanya TJSL, Komite TJSL. Jadi Komite TJSL itu seluruh anak-anak perusahaan termasuk Krakatau Steel itu bergabung dalam satu wadah yaitu TJSL, sehingga nanti cakupannya lebih luas, kemudian juga untuk wilayah seluruh dan sekitarnya. Alhamdulillah atas proposal yang diajukan secara prosedural kami juga menyampaikan ke direksi, Pak ini ada usulan RUU Harian, bagaimana. Saya sudah menyampaikan ke Kang Munji ya waktu itu, kemudian nanti saya minta persetujuan. Dari persetujuan itu nanti kita follow up supaya segera dilaksanakan. Hari ini kita bawa teman kita dari KJL yang support sekali dengan kajian ini, mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk Bapak yang di sini, baik itu dewan guru ataupun para dosen. Kalau lihat tahapan-tahapan kan masih panjang ya, jadi dari dasar langsung ke advance dengan tahap. Mudah-mudahan support itu dengan pelaporan yang baik, respon yang baik, kemudian juga kegiatan yang baik bisa bermanfaat dan peningkatan SDM yang ada di lingkungan sini, lingkungan khususnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan keterlambatan dan sebagainya mohon dimaafkan Pak Wah ya. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dari sahwana hadal makulana dan ya Allah Allah. Subhanallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyil ummi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati sahabat-sahabat dari PKBL, dari KS Group, anak perusahaan yang mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya dan diberkahan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih atas minimal silaturahmi. Soal bawaan nomor 2 itu. Jadi silaturahmi yang penting karena dengan begini kita bisa kenal ya, silaturahmi panjang umur, rezeki. Dan pada prinsipnya kami sangat mengucapkan terima kasih atas support KS Group yang memang terus pedulilah terhadap lingkungan. Dan memang dari sisi kita itu sudah berupaya untuk terus meningkatkan salah satunya adalah SDM, karena SDM itu merupakan kata kunci bagi sebuah kemajuan. Nah, tentu di SDM itu macam-macam bidangnya, termasuk juga kita meningkatkan status sekolah tinggi kita itu baru 1 tahun lebih ya, itu dari sekolah tinggi menjadi universitas. Alhamdulillah Cilegon punya universitas ya. Sebetulnya ini meskipun terlambat, tapi ya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali gitu. Nah, kemudian dalam rangka peningkatan SDM ini tentu di berbagai bidang ya Pak. Kita juga ada pajak gitu ya, yang mereka ngurusin tentang pajak. Kita juga mahasiswa kita juga banyak yang relawan pajak. Kemudian ada juga di bidang lingkungan hidup,
kemudian kebetulan kita sudah punya jurusan teknik, ya terus berbenah lah gitu. Tapi sehubungan dengan kondisi sekarang itu kan katanya kampus merdeka dia. Cuman merdeka itu masih kurang kayaknya. Kampus merdeka dan sejahtera tuh. Jadi merdeka dan sejahtera. Jadi kampus merdeka itu sekarang lebih kepada pendidikan sekarang itu lebih kepada tuntutan ya. Kalau dulu itu pendidikan kan tuntunan, yainya duduk, santrinya keliling gitu ya. Tapi santrinya pinter-pinter, ada yang jadi profesor, ada yang jadi dokter gitu ya. Nggak pakai kurikulum, itu kurikulum gimana kiainya lah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau sekarang itu pendidikan tuntutan, universitas itu secara kelembagaan dituntut dosennya harus begini, mahasiswanya harus begini, kemudian lembaganya harus begini. Jadi yang mungkin tujuan pemerintah membuat standarisasi itu baiklah gitu ya, cuman hanya mungkin tidak bisa diberlakukan sama. Nah, khusus untuk Cilegon ada hal-hal yang penting untuk kita meningkatkan SDM kita di Cilegon, yang tentunya ada korelasinya dengan bagaimana kota Cilegon itu kan ya. Jadi pertama di bidang lingkungan, kemudian di bisnis, ya, di bidang jasa, kemudian soal pajak dan sebagainya itu termasuk kimia merupakan hal yang relevan gitu ya di Cilegon. Makanya segala sesuatu yang berkaitan dengan SDM itu orientasi kita adalah bagaimana nanti bisa beradaptasi dengan kondisi Cilegon itu. Nah, termasuk antaranya adalah soal lingkungan. Jadi satu sisi soal lingkungan itu problem, tapi sisi lain tidak bisa dihindari. Seberapa besar sih pengetahuan SDM kita tentang lingkungan hidup? Nah, maka saya sudah mulai sebetulnya dulu itu kita ini Pak Supriyadi ya. Pak Supriyadi sekarang komisaris yang di cucu kan beliau dosen juga di sini. Kita sudah mulai dorong Pak Supriyadi, ternyata kurang, makanya perlu dibantu Pak siapa lagi nantinya itu. Nah, harapan kami sebetulnya dari Krakatau Steel itu, ya ini harapan namanya juga ya yang disampaikan. Ada supporting terhadap peningkatan SDM kita lebih jauh. Contoh misalkan yang mudah-mudahan ke depan bisa mengadakan beasiswa untuk S3. Ini bukan S1, S2 lagi tapi S3. Karena mungkin S1 sudah di-cover oleh Pemkot itu. Pemkot saya kira untuk periodisasi yang ini bisa mengcover berapa beasiswa. Ini masyarakat kita itu memang agak unik di Cilegon ini. Kalau di daerah Pandeglang, daerah Lebak, ya, yang namanya beasiswa itu rebutan. Tapi kalau di Cilegon, beasiswa itu hampir nggak laku. Karena apa? Saya tanya lulusan, anak-anak lulusan SMA, SMK itu, kamu kuliah, tinggal kuliah, kemudian nggak perlu keluar biaya karena sudah ada beasiswa. Mereka nggak mau. Nah, terus mau kuliah di mana? Kita nggak kuliah dulu, Pak, kita mulai kerja. Jadi penyumbang pengangguran terbesar di Cilegon dia lulusan SMK hampir 70%. Itu lulusan SMK. Kenapa? Karena memang dinamika lingkungan kita seperti itu. Jadi banyak misalkan orang tua yang rela untuk mengeluarkan biaya asal anaknya bisa kerja ketimbang mengeluarkan biaya anaknya kuliah. Jadi nyari beasiswa di kita itu, mendistribusi beasiswa di kita nggak gampang. Nah, tapi sebaliknya untuk yang level tingkat sudah S2, nah itu kecenderungan untuk meningkatkan kepada S3-nya tinggi. Nah, maka kita berupaya dan juga berharap sekaligus mudah-mudahan ke depan ya bisa lah ada fasilitas beasiswa untuk S3 dari mana? Dari Krakatau Steel ya. Ya kalau satu perusahaan satu aja kan, dari 10 anak perusahaan misalkan ada 10 itu per tahun gitu ya, beasiswa untuk S3 itu. Dan nah, ini diharapkan ke depan bisa SDM kita di Cilegon betul-betul siap mereka memahami tentang dinamika daerahnya, mereka memahami tentang pertumbuhan industri yang merupakan tuntutan. Jangan sampai ke depan itu industrinya bertumbuhnya cepat tapi tidak berbanding lurus dengan SDM masyarakatnya. Saya nggak bicara masyarakat lokal atau enggak, jadi saya bicara masyarakat secara umum yang ada di Cilegon itu. Jadi masyarakat Cilegon itu sekarang sudah bukan orang asli Cilegon lagi. Jadi masyarakat Cilegon itu sekarang mau orang luar Cilegon, mau Cilegon ya, itu udah masyarakat Cilegon gitu. Karena memang Cilegon itu sudah heterogen ya, dan kita harus menerima sebuah kenyataan itu. Namun demikian kita berharap SDM kita ke depan itu ditingkatkan lah. Nah, kenapa SDM itu menjadi penting?
kalau melihat perjalanan sejarah itu, yang pertama Nabi juga kan lebih mengutamakan pendidikan dulu, kemudian atau tarbiyah. Kemudian yang berikutnya, tahap-tahap berikutnya, ya kan dulu Al-Khairiyah dengan NU itu berdirinya sama. 1924 itu kan runtuhnya peradaban Islam. Ya. Waktu itu Turki Utsmani kan runtuh lah. Bukan diambang, tapi memang jatuhnya di 1924. Nah, kemudian gejala itu sudah dilihat mungkin oleh para tokoh-tokoh ulama kita dulu, bahwa ini merupakan gejala yang akan terjadi, bahwa Islam akan berada di ambang keruntuhan. Nah, maka tahun 1915 Sambun itu mendirikan namanya Nahdlatul Subhanul Muslimin. Ini sebelum Al-Khairiyah ya, sebelum Al-Khairiyah. Nah, kemudian 1906 Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu mendirikan Nahdlatul Wathon sebelum NU. Jadi NU dengan Al-Khairiyah itu Al-Khairiyah dulu, karena cikal bakalnya Al-Khairiyah itu Nahdlatul Subhanul Muslimin, kemudian NU itu cikal bakalnya Nahdlatul Wathon. Ya. Nah, kemudian 1925 Nahdlatul Subhanul Muslimin jadi Al-Khairiyah. Nah, 1926 Nahdlatul Wathon jadi Nahdlatul Ulama. Nah, ini satu generasi. Mereka melakukan hal yang sama karena mereka sudah memandang ke depan orientasinya adalah yang penting untuk membangun sebuah peradaban itu pendidikan. Kemudian yang lebih dulu adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah lebih dulu, 1912 ya. Muhammadiyah 1912 itu Muhammadiyah sudah dulu, lebih dulu. Jadi konsentrasinya kemudian Muhammadiyah di pendidikan umum, Al-Khairiyah di pendidikan pondok pesantren dan madrasah. Kalau Nahdlatul Ulama itu lebih cenderung di pondok pesantren. Nah, kemudian dari Muhammadiyah, Al-Khairiyah, Nahdlatul Subhanul Muslimin, Nahdlatul Ulama berkembang. Lahir Persis, lahir Al-Wasliyah di Medan, kemudian lahir Persis, Al-Wasliyah, kemudian Matul Anwar, kemudian lahir Al-Khairat ya di Palu. Nah, ini sebetulnya visinya sama. Visinya adalah bagaimana membangun sebuah peradaban, semuanya adalah jalur pendidikan. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah gitu ya. Mereka sudah memprediksi bahwa menghadapi keterpurukan ini yang perlu dibangun utamanya adalah SDM. Makanya mohon kata Postil tidak berkenan bantu kami untuk meningkatkan SDM kami gitu ya. Bukan untuk hari ini, tapi untuk di masa yang akan datang. Mudah-mudahan kalau SDM-nya baik, diskusinya juga enak. Tapi diskusi itu sulit dengan orang yang punten-punten maaf gitu ya, yang SDM-nya mungkin agak sulit. Ya, boleh katakan diskusinya jadi nggak nyambung. Akhirnya apa? Banyak LSM gitu kan, banyak demo, banyak ya kan. Akhirnya itu dinamika. Tapi kalau SDM-nya mereka cukup nyambung gitu ya, akan beda ceritanya, lebih banyak diskusinya ketimbang cengkernya lah gitu ya. Cilegon ini kan identik dengan cengkernya, dengan LSM-nya, dengan apa gitu ya. Ya boleh-boleh saja, secara undang-undang sah-sah saja. Nah, dalam selain itu, selain lingkungan mungkin ya, kemudian pajak apa kita ini, kami juga melatih mahasiswa untuk turun ke lapangan, Pak. Gitu. Jadi sejak zaman Pak Fidel Rohana ya dulu terjunkan di lapangan. Jadi anak itu berarti anak-anak itu kalau nggak dicemplungin berenang dia nggak bisa berenang. Tapi kalau sudah dicemplungin, meskipun kadang-kadang airnya keminum kelelep, tapi mereka akhirnya bisa berenang. Nah, termasuk di KJL nih ada mahasiswa kita tuh Pak, ya ketua BEM sebelum lulus, Pak, saya nanti lulus mau ngapain? Terserah kamu mau kerja apa mau berkarir atau mau apa? Saya tanya usaha, ya udah. Jadi sebelum lulus saya arahkan ke KBS. Ya, untuk mengolah angkutan segala macam gitu. Ternyata dia baik, jalan, jujur, kemudian berkembang sampai ke KJL segala. Ada namanya Kafi itu mahasiswa kami Pak. Itu bekas ketua BEM dulu, ketua Minister. Ya sekarang sudah mulai jadi pengusaha, bukan mahasiswa lagi gitu ya. Artinya mereka sudah mulai belajar untuk seperti senior-senior sebelumnya kayak kami dan sebagainya. Nah ini barangkali kami mohon support dukungan dalam rangka peningkatan SDM ini. Ya salam ke pimpinan. Ya, mudah-mudahan jadi amal jariah. Kalau KS Group meningkatkan misalkan supporting beasiswa untuk S3 ya.
S3 mereka 2-3 tahun, kemudian dari profesor jadi apa kan gitu ya. Nah ini saya kira peran KS sangat penting, KS itu sangat penting karena memang KS yang akhirnya juga kan nggak bisa dipisahkan, ada hubungan historical. Nah, mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti dan ditingkatkan, tapi pada prinsipnya segini juga kami sudah terima kasih ya, sudah dibantu untuk ikut pelatihan di bidang lingkungan, kami juga sudah sangat terima kasih dan saya yakin itu sangat bermanfaat ya untuk masyarakat di Cirebon, untuk SDM di area. Jadi mudah-mudahan nanti kan manfaat juga untuk rakyat SDM. Barangkali itu saja yang kami sampaikan. Sekali lagi kami terima kasih dan mohon maaf nggak semuanya nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Barangkali itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.